You See What I See, exclusive on Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Sukaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli, yang kali ini saya akan menceritakan sebuah pengalaman dari salah seorang narasumber kita yang bercerita tentang sebuah ruko yang sudah cukup lama tidak ditinggali. Dan ini pastinya akan menjadi sebuah pengalaman yang sangat menyeramkan. Seperti apa ceritanya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan di-share ke teman-teman yang suka dengan cerita horor. Ini dia menceritakan email kamu. Saya tamat sekolah sekitar tahun 2002 dan menganggur cukup lama, mungkin sampai sekitar 8 bulan. Saya sudah mencari pekerjaan kesana kesini tapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Akhirnya saya bertanya kepada Bapak, apa mungkin Bapak bisa menanyakan kepada teman-temannya, adakah pekerjaan yang cocok untuk tamatan SMA seperti saya? Akhirnya waktu itu Bapak memperkenalkan saya kepada salah seorang teman Bapak sesama jamaah masjid tempat biasa Bapak sholat. Sebut saja namanya Wak Ahmad. Wak Ahmad ini punya bisnis kuliner martabak kuah kari dan itu cukup terkenal di kota kami. Wak Ahmad punya 5 orang anak laki-laki. Tapi semua anak laki-lakinya itu sudah punya warung martabak kari sendiri yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Ketika saya bertemu Wak Ahmad untuk pertama kalinya, Wak Ahmad bilang dia sudah ada bisa dibilang kandidat pekerja yang lain yang akan mengurusi ruko yang baru. Anak laki-laki itu katanya sebaya dengan saya. Kita sebut saja namanya Fauzan. Fauzan ini seorang perantau. Dia nggak punya sanak saudara di sini. Jadilah hari itu saya dan Fauzan dipertemukan oleh Wak Ahmad. Wak Ahmad bilang nanti ada orang-orang yang mengantarkan barang ke ruko. Nah, selama barangnya belum sampai, saya dan Fauzan diminta untuk bersih-bersih. Nanti gajinya didapatkan per hari beserta uang makannya. Tentu saja untuk ukuran saya dan Fauzan itu nominal yang cukup ya. Apalagi kami ini belum punya pengalaman bekerja sama sekali. Singkat cerita, kami tiba di ruko pinggir jalan, bisa dikatakan jalan protokol di kota kami. Ruko itu berjajar 6. Yang punya Wak Ahmad itu yang paling tengah. Sementara kanan kirinya itu ada ruko percetakan, ada juga ruko yang kosong, dan ada ruko yang menjual kaos-kaos. Nah, ruko yang kosong itu persis banget di sebelah ruko kaos, dan ruko percetakan itu ada di ujung kanan dan di ujung kiri. Kami senang mendapat kenalan-kenalan baru, tapi tentunya harus tetap fokus pada tugas dan pekerjaan kami. Beberapa orang mengantarkan alat-alat untuk bersih-bersih. Bahkan ada juga gunting rumput, karung-karung yang membuat kami bertanya-tanya. Kita sebut saja yang mengantar alat-alat itu adalah Pak Rohmat. Bapak nanti kesini lagi ya, Fauzan, Agung. Kalian betah-betah dulu, mungkin agak sorean Bapak kesininya. Nanti Bapak temenin kalian untuk tidur di sini. Ucap Pak Rohmat sambil menurunkan beberapa barang lainnya berupa kasur-kasur tipis dan lampu-lampu dari minyak tanah. Ya, listrik belum masuk, soalnya kemarin sempat diputus sama pemilik ruko sebelumnya, kata Pak Rohmat. Kami yang memang baru pertama kali ada di situ nggak ada niatan sama sekali untuk menyanggah omongan-omongan Pak Rohmat. Kami nggak mau banyak mengeluh, nggak mau banyak menggerutu. Salahnya, kami mengerjakan pekerjaan itu dari lantai paling bawah. Memang, Wak Ahmad nggak meminta kepada kami apakah kami harus mengerjakan semuanya dari lantai atas terlebih dahulu, atau dari lantai bawah terlebih dahulu. Tidak ada instruksi seperti itu.
Saya dan Fauzan hanya berpikir kalau mengerjakan pekerjaan dari lantai bawah dulu, orang-orang yang melihat di sekitar ruko yang baru saja dibersihkan itu kan mungkin akan berpikiran, oh ruko ini sudah ada pemilik barunya, jadi kelihatan dari luar sudah bersih. Dan mungkin mereka juga akan berminat untuk mampir dan bertanya-tanya. Tapi ternyata setelah kami beres membersihkan lantai 1 dan 2, kami cukup terkejut ketika melihat keadaan di lantai 3. Saking kagetnya kami langsung buru-buru menghubungi Wak Ahmad dan bertanya, apakah Wak Ahmad tahu keadaan bagaimana kotornya lantai 3 itu? Jadi ternyata di belakang ruko itu ada banyak banget pohon-pohon besar yang mungkin usianya sudah sangat tua. Bisa dibilang sudah 100 tahun mungkin. Dan itu ada sebagian pohon yang beberapa rantingnya jatuh dan menimpa atap di lantai 3. Tapi setelah saya hubungi Wak Ahmad bilang sudah tahu itu dan tidak menjadi masalah. Toh yang dipakai itu cuma lantai 1 dan lantai 2. Kemudian bapak saya datang mengantarkan makanan selepas sholat zuhur. Dan saya spontan untuk mengajak bapak ke lantai 3. Pak, masa Wak Ahmad sudah tahu kalau ada pohon-pohon tumbang yang menimpa lantai 3, tapi kalau ngelihat keadaan di lantai 3 ini kan kelihatannya jadi kumuh ya Pak. Dindingnya lembab, basah, daun-daun kering berserakan. Saya dan Fauzan cukup kesulitan untuk membersihkannya. Cerita saya pada bapak waktu itu. Bapak saya cuma bisa menghela nafas terus bilang, ya mau gimana lagi, mungkin Wak Ahmad punya pertimbangan khusus. Mungkin juga karena sewa rukonya murah ya gara-gara hal seperti ini. Setelah bapak pulang, hari sudah semakin sore. Pak Rohmat yang tadinya janji untuk datang sore hari dan menemani saya dan Fauzan untuk menginap di sini, ternyata tidak kunjung datang. Saya dan Fauzan lebih memilih untuk menginap di lantai 1. Kami belum siap untuk menginap di lantai 2 karena di lantai 2 itu bau, pengap, lembabnya juga masih terasa berat. Ya, itu gara-gara lantai 3 yang sangat kumuh. Sementara kalau di lantai 1 itu masih ada udara segarnya dari luar. Ada kendaraan-kendaraan yang masih berlalu lalang, ya bisa menemani kami. Walaupun kendaraan itu lewat cuma sampai jam 10 atau jam 11 malam saja, selebihnya benar-benar sepi, sunyi, senyap. Dan hari pun semakin malam. Saya dan Fauzan mulai mengantuk. Tapi tiba-tiba Fauzan terbangun dan membangunkan saya. Gung, kamu dengar nggak? Ada seperti derap langkah yang begitu berat dari lantai atas. Nggak mungkin, kata saya. Di lantai atas kan nggak ada siapa-siapa. Mungkin itu dari ruko sebelah. Tapi ruko sebelah juga kan kosong, kata Fauzan. Ya mungkin saja ada yang datang, penyewa baru misalnya. Saya mencoba untuk menenangkan Fauzan. Udah, kita butuh istirahat dan tidur. Besok kan kita harus kerja lagi, kata saya. Fauzan terdiam. Saya mencoba berbaring dan untuk kembali tidur. Saya tidak ingin berkata dengan jujur bahwasanya saya juga mendengar suara derap langkah yang sama. Malahan, saya mendengar suara nafas yang cukup berat. Suaranya itu persis berada di belakang telinga saya. Waktu semakin berlalu, entah sudah berapa jam saat itu. Dan sudah berapa jam juga saya tertidur, saya tidak ingat. Yang saya ingat, saya mendengar suara dedaunan yang bergesek-gesekan. Suaranya itu begitu terdengar jelas dan nyaring. Saya membuka mata, melihat lampu teplok yang cahayanya tampak menari-nari tertiup angin. Ada pantulan sesuatu yang entah itu apa.
Hanya saja bayangan itu tinggi besar dan bergerak turun dari tangga lantai 2, berjalan mendekat ke arah kami. Saya tiba-tiba langsung terduduk, lalu tanpa aba-aba tubuh saya seperti ditendang. Entah, tiba-tiba saya terlempar. Badan saya seperti ditendang oleh sesuatu yang sangat besar, membuat saya tersungkur beberapa langkah. Bahkan punggung saya membentur dinding. Dan saya mengerang kesakitan, membuat Fauzan terbangun. "Agung, kamu kenapa?" tanyanya panik. Saya menunjuk perut saya yang terasa sesak. Saya sulit sekali untuk bernafas. Tiba-tiba saja terdengar suara erangan, suara mengeram, seolah-olah sesuatu yang menggeram itu sedang marah kepada kami. Kemudian Fauzan juga mengalami hal aneh lainnya. Rambutnya seolah dijambak kemudian membentur dinding ke arah kanan. Kami berdua saling berpandangan, berdiam diri sambil menahan nafas, mencoba mencari tahu sesuatu apa yang terjadi sebenarnya, apa yang ada di hadapan kami. Tiba-tiba saja saya dan Fauzan merasa kalau ruko itu berguncang seperti gempa bumi yang hebat. Tapi tidak ada orang-orang yang berlarian di luar sana. Ya entah itu berteriak gempa atau apa, semuanya tetap terasa hening dan senyap. Guncangan itu membuat tubuh saya dan Fauzan terpontang-panting beberapa kali. Kemudian keadaan menjadi hening dan sepi kembali. "Agung, apa itu tadi? Ayo kita keluar aja dari sini, kita pulang," kata Fauzan. Jangan pulang. Nanti Wak Ahmad marah. Kita kan diamanahkan untuk menjaga ruko ini. Kita gak boleh pulang begitu aja, ucap saya. "Tapi aku udah gak tahan, Gung." Fauzan hampir menangis. "Ya sudah, kita bawa tikar dan kasurnya ke depan saja. Kita tidur di depan pintu. Keadaan yang sedikit terang dari lampu-lampu jalan, kendaraan yang berlalu lalang, mungkin membuat kita akan merasa sedikit nyaman," ucap saya kepada Fauzan waktu itu. Saya dan Fauzan akhirnya tidur di luar ruko. Di sana ya memang kami merasakan sedikit lebih tenang dan nyaman, walaupun memang keadaan di luar sudah sepi. Mungkin setengah jam sekali ada saja kendaraan-kendaraan yang lewat. Daun-daun dari pepohonan yang terletak di sekitar ruko dan jalan protokol itu membentuk sebuah bayang-bayang. Tidak hanya satu, tapi ada beberapa bayang-bayang yang membentuk seperti manusia. Tapi saya mencoba untuk menepiskannya dan berpikir mungkin saja itu bentukan-bentukan dari pencahayaan yang beradu dengan benda-benda yang lain. Kami tidak menghiraukannya. Akhirnya pagi pun tiba. Wak Ahmad datang dan menanyakan apakah kami betah menginap di sana. Saya dan Fauzan saling pandang kemudian berbohong dengan cara mengangguk. Iya, kami betah. Wak Ahmad dan beberapa orang lain pergi ke lantai 3 dan kami mengikutinya. Di sana, Wak Ahmad meminta beberapa orang pria dewasa untuk membersihkan dahan-dahan dan ranting-ranting yang menimpa di lantai 3. Kami berjalan dengan sangat hati-hati, takut kalau ada bagian-bagian yang retak dan akan menimbulkan masalah. Setelah hampir setengah hari, kami berhasil membersihkan lantai 3. Keadaannya sedikit lebih terang dan nyaman untuk ditinggali. "Kalian tidur di depan semalam?" tanya Wak Ahmad. Lagi-lagi saya dan Fauzan saling pandang. "Iya, Wak. Mulai nanti malam tidurnya di lantai 3 saja. Gak apa-apa. Dia cuma pengen kenalan aja," kata Wak Ahmad seolah-olah tahu apa yang terjadi pada saya dan Fauzan tadi malam. Akhirnya malam kedua tiba. Kami di sana memang tidak ada lagi gangguan-gangguan. Tapi pada malam ketiga, sesuatu kembali terjadi. Tiba-tiba saja
ada suara gedoran dari lantai bawah. Iya, seperti ada yang mengetuk tapi dengan ketukan yang sangat kasar. Akhirnya kami turun ke bawah. Ada rolling door di situ. Ketika kami buka rolling door tua itu, tidak ada siapa-siapa di sana. Kami memperhatikan kanan dan kiri. Lagi-lagi, kami melihat sosok seperti bayangan hitam, seperti tubuh pria berbadan raksasa yang sedang memperhatikan kami dari sisi kanan dan kiri. Dan kembali terdengar suara geraman yang membuat bulu kuduk kami merinding. Kami kembali menutup rolling door itu. Kami masuk dan memilih untuk tidur di lantai bawah. Padahal kasur dan segala sesuatunya sudah ada di lantai 3. Setengah jam tertidur kami merasa kedinginan. Dan Fauzan mengajak saya untuk mengambil kasur yang ada di lantai 3. Ketika kami naik ke lantai 3 saat akan mengambil kasur, tiba-tiba saja kami lagi-lagi seolah ditendang oleh sesuatu. Tendangan itu cukup fatal, bahkan menyebabkan saya dan Fauzan mengeluarkan cairan kental berwarna merah dari mulut kami. Waktu itu ponsel belum secanggih sekarang, saya hanya bisa mengirimkan pesan terbatas dan panggilan suara. Saya menghubungi bapak dan mengatakan kalau kami sakit. Tak lama bapak datang dan malam itu kami dilarikan ke rumah sakit. Hingga akhirnya keesokan harinya Fauzan tidak mau meneruskan lagi bekerja di ruko itu. Dia memilih pulang ke kampung halamannya. Sementara saya masih bimbang dan ragu. Sebenarnya masih ada kelanjutan cerita dari ruko tersebut karena saya masih memutuskan untuk tetap bekerja di ruko tersebut dalam beberapa waktu saja. Tapi ceritanya disimpan dulu. Akan ada episode lainnya yang menceritakan ruko tersebut. Terima kasih untuk warga Sukawedi yang sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk mengirimkan cerita atau pengalaman horornya ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk di-subscribe channel ini, dinyalakan lonceng notifikasinya, dan dibagikan ke teman-teman yang juga suka dengan cerita horor. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.